Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Anam. Kami dari kelompok 9A dari Teori Difusi Inovasi. Di sini beranggotakan 1. Stella Salsabila, NIM 008, Vika Febriana, NIM 022, Irindika Pramestia, NIM 033, dan saya sendiri, Venina, NIM 035. Untuk yang pertama, ada sejarah dari teori difusi inovasi yang akan dijelaskan oleh Irin. Silahkan, Irin. Baik, sejarah dari teori difusi inovasi. Sebenarnya teori difusi inovasi ini sudah ada sejak tahun 1903 ketika seorang sosiolog Prancis yaitu Gabriel Tarde mengemukakan kurva difusi berbentuk S atau S-shaped diffusion curve. Kurva difusi berbentuk S ini menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau suatu kelompok dilihat dari dimensi waktu. Dalam kurva ini terdapat dua sumbu yang menggambarkan tingkat adopsi dan dimensi waktu. Lalu pada tahun 1940, ada dua orang sosiolog yaitu Bryce Ryan dan Neil Gross mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada para petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbarui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasi model kurva S. Salah satu kesimpulan penelitian Ryan dan Gross ini menyatakan bahwa the rate of adoption of the agricultural innovation followed an S-shaped normal curve when plotted on cumulative basis over time. Teori ini semakin berkembang dan populer semenjak Rogers menulis bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation pada tahun 1960-an. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan tentang inovasi diadopsi seseorang atau kelompok yang dilihat dari dimensi waktu. Pada awalnya, teori ini menjadi kajian pada bidang sosiologi saja, karena difusi inovasi merupakan bagian dari perubahan sosial. Lalu kemudian, difusi inovasi ini juga menjadi kajian penting pada ilmu komunikasi karena unsur penting dari difusi inovasi adalah saluran komunikasi. Hal tersebut berarti bahwa difusi inovasi menjadi lancar jika saluran komunikasinya tidak mengalami hambatan. Sejak itu, tingkat difusi atau tingkat adopsi atau tingkat difusi menjadi fokus kajian penting dalam penelitian-penelitian sosiologi maupun ilmu komunikasi sosiologi khususnya di ilmu komunikasi. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu difusi, lalu inovasi, dan selanjutnya teori difusi inovasi. Difusi sendiri adalah suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Lalu inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Lalu pengertian teori difusi inovasi menurut Rogers 1983 adalah proses penyebaran informasi inovasi kepada anggota sistem sosial melalui saluran komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Next. Menurut Rogers 1983, ada 4 elemen pokok, yaitu suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu dan terjadi di antara anggota-anggota sistem sosial. Kira-kira seperti gambar kotak-kotak itu merupakan bagian dari proses perjalanan inovasi. Proses pengambilan suatu inovasi tidak serta-merta langsung, ada beberapa proses untuk merealisasikannya. Next. Nah, ada proses pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Di sini, karakteristik dari unit pengambil keputusan bisa berupa sosial ekonomi, variabel individu, atau perilaku komunikasi. Lalu ada kegiatan persuasi. Biasanya kegiatan persuasi ini dilakukan oleh opinion leader maupun change agent.
Lalu adopter di fase keputusan dapat memilih untuk mengadopsi atau rejection atau menolak. Jika adopter memilih adopsi suatu inovasi, akan terjadi proses implementasi dan selanjutnya adalah konfirmasi. Next, seperti yang disebutkan oleh Irin tadi, faktor utama dalam teori difusi inovasi ini adalah saluran komunikasi. Jika saluran komunikasi yang dipakai tanpa hambatan, tidak ada hambatan, maka teori ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada dua media yang digunakan untuk mengkomunikasikan teori ini, yaitu ada media massa dan saluran antar pribadi. Media massa ini memiliki kelebihan yaitu waktu yang singkat. Karena ketika kita menyampaikan satu inovasi, akan ada banyak audiens yang dapat kita cakup. Contohnya seperti koran, radio, televisi, smartphone, dan lain-lain. Lalu ada saluran antar pribadi atau face to face. Di sini memiliki kelebihan, yaitu adopter dapat langsung mencoba sebuah inovasi itu dan kalau kemungkinan adopter tidak mengetahui, bisa langsung bertanya kepada inovator. Next. Nah, ada karakteristik dan ciri inovasi. Yang pertama ada relative advance atau keuntungan relatif. Di sini dimaksudkan ketika ada inovasi baru yang dinilai lebih baik daripada inovasi yang sebelumnya. Lalu ada observability atau kemungkinan diamati. Jadi inovasi ini dilihat dapat bermanfaat oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah compatibility atau kesesuaian. Jadi derajat di mana inovasi dirasakan konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku pada pengalaman adopter. Lalu yang selanjutnya ada reliability atau kemungkinan dicoba. Inovasi ini dapat diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada complexity atau kerumitan. Di sini inovasi dirasa bisa sulit ataupun mudah untuk digunakan, jadi kompleks seperti itu. Lalu next, ada 4 faktor pengaruh keputusan, yaitu ada struktur sosial, sistem norma, opinion leader, dan change agent. Yang pertama, struktur sosial. Inovator harus memahami pola struktur sosial yang menjadi target dalam proses difusi inovasi agar inovasi dapat diterima dengan cepat oleh adaptor. Lalu yang kedua ada sistem norma. Di sini berhubungan dengan salah satu ciri inovasi yaitu compatibility. Jadi inovasi ini harus sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku di dalam suatu sistem sosial agar tidak menghambat proses difusi inovasi. Untuk opinion leader dan change agent ini sebenarnya sedikit mirip ya. Salah satu hal yang paling membedakan di antara opinion leader dan change agent ini adalah sifatnya. Opinion leader ini bersifat informal, sedangkan change agent ini bersifat formal atau resmi. Opinion leader ini biasanya diangkat secara sukarela, tapi change agent diangkat secara resmi dan mempunyai suatu kedudukan tertentu. Opinion leader ini dapat berupa pemuka agama di desa, kiai, dan lain sebagainya. Kalau change agent ini orangnya sudah menempuh pendidikan formal, sudah resmi di mata pemerintah, seperti pegawai desa, dokter desa, dan lain-lain. Next. Ada kategori adaptor. Di sini ada inovator, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Selanjutnya, sebenarnya ini dijelaskan oleh Stella, tetapi karena Stella masih berhalangan hadir, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi. Sama seperti tadi tahapan difusi inovasi, yang pertama ada tahap munculnya pengetahuan, ada tahap persuasi, tahap keputusan, implementasi, dan akhirnya tahap konfirmasi. Next.
Kegunaan teori difusi inovasi ini akan dijelaskan oleh Vika di akhir slide. Lalu yang selanjutnya, kelebihan difusi inovasi. Dengan adanya teori ini, kita dapat lebih tahu inovasi mana yang bermanfaat untuk kita dan bukan, dan dapat memacu semangat kita untuk menemukan sebuah inovasi baru. Next, di kekurangan teori difusi inovasi, ada beberapa kritik dari teori difusi inovasi dalam komunikasi, di antaranya teori ini terlalu sederhana, tidak prediktif, eksploitasi pada golongan lemah, tidak menjelaskan adanya perubahan, dan over adopsi. Untuk selanjutnya ada penerapan difusi inovasi yang akan dijelaskan oleh Vika. Silahkan Vika. Ya, jadi penerapan difusi inovasi itu sama dengan yang di slide sebelumnya, yaitu kegunaan difusi inovasi. Yang pertama ada online marketing. Online marketing itu kegiatan jual beli produk atau jasa menggunakan media internet secara online. Nah, kenapa online marketing ini bisa termasuk dalam difusi inovasi? Karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya praktis, fleksibel, dan juga memungkinkan untuk personalisasi. Jadi pengguna atau pembeli di online marketing ini bisa menyesuaikan konten atau produk yang mereka inginkan begitu. Selanjutnya ada e-learning. Di masa pandemi ini e-learning itu udah menjelma seperti kebiasaan baru. E-learning juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya mudah diakses, biaya lebih terjangkau, dan waktunya bisa lebih fleksibel. Selain itu, e-learning juga memungkinkan kita untuk bertemu orang dengan jarak yang cukup jauh tanpa harus pergi ke suatu tempat. Yang terakhir ada e-government. E-government ini contohnya adalah program pajak e-filing. Jadi pengisian pajak itu sekarang sudah mulai dilakukan secara online, jadi tidak perlu mengantri lama ke kantor pajak untuk membayar pajak, jadi sudah bisa dilakukan secara online. Sekian presentasi dari kelompok difusi inovasi kelas A. Saya serahkan lagi ke Pak Anam.